Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Nur Azizah, SSI MSI, selaku dosen pada mata kuliah Logika Informatika. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AP2 akan mempresentasikan alur pelaksanaan praktik kerja lapangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Torik dengan NIM J0403221122. Perkenalkan, saya Jasmine Aulia Mumtaz dengan NIM J0403221071. Lalu perkenalkan nama saya Wahyu Mustika Haji dengan NIM di 0403221053. Lalu untuk deskripsi praktik kerja lapangan akan dibacakan oleh Jasmine Aulia Mumtaz. Baik, praktik kerja lapangan merupakan tugas akhir mahasiswa sekolah vokasi IPB. PKL ini sebagai sarana proses belajar bagi para mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman di dunia kerja. Pelaksanaan PKL ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi program studi untuk penyempurnaan kurikulum sesuai dengan tuntutan masyarakat dan juga kebutuhan dunia kerja. Kegiatan PKL wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan. Pada studi kasus ini akan menjelaskan alur mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PKL. Tahapan-tahapan pelaksanaan PKL yang akan kami bahas yaitu pertama terkait pembekalan PKL, kemudian uji kompetensi program keahlian, dan juga kolokium. Lalu visualisasi alur PKL yang kami gunakan yaitu berupa flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Dengan menggunakan flowchart, sebuah proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Lalu, simbol flowchart yang kita gunakan ada 5. Yang pertama ada flow. Flow ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Yang kedua ada terminator. Terminator adalah simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang ketiga ada decision. Simbol ini menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Yang keempat ada manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang terakhir ada dokumen. Dokumen ini adalah simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik ataupun output yang perlu dicetak. Baik, yang pertama yaitu tahapan pembekalan PKL. Pembekalan PKL akan diisi dengan materi umum, yaitu soft skill, dan juga pedoman penulisan laporan akhir dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah IPB, dan juga materi khusus sesuai dengan kurikulum masing-masing dari program studi. Pembekalan PKL akan dilaksanakan maksimal 3 hari dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Sekolah Vokasi IPB. Pada akhir pembekalan PKL akan dilakukan ujian pembekalan PKL. Berikut adalah aktor dan analisis kebutuhan pembekalan PKL. Faktornya sendiri yaitu ada ketua program studi, kemudian akademik sekolah vokasi IPB, dan juga mahasiswa. Ketua program studi akan menerima data daftar mahasiswa, kemudian menyiapkan materi pembekalan PKL, menyiapkan soal ujian pembekalan PKL, dan juga menilai jawaban hasil ujian. Kemudian, bagian akademik sekolah vokasi IPB akan menyiapkan administrasi pelaksanaan pembekalan PKL dan juga merekap data mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa akan mendaftar pembekalan PKL, kemudian mengikuti seluruh pembekalan PKL, dan juga mengikuti ujian pembekalan PKL. Berikut adalah flowchart alur pembekalan PKL. Pertama, dimulai dari mahasiswa mendaftar pembekalan PKL dengan mengisi form, kemudian form tersebut akan diterima oleh bagian akademik SWPB yang sebelumnya telah menyiapkan administrasi. Setelah form diterima, bagian akademik SWPB akan merekap data tersebut, dan kemudian daftarnya akan diberikan kepada ketua program studi. Setelah ketua program studi menerima daftar tersebut, ketua program studi akan menyiapkan materi dan juga soal. Kemudian selanjutnya, mahasiswa akan mengikuti pembekalan PKL. Mahasiswa mengikuti pembekalan PKL selama 3 hari. Jika tidak dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi, dan jika dilakukan, maka mahasiswa lanjut untuk mengerjakan ujian pembekalan PKL. Yang kemudian jawaban dari ujian PKL tersebut akan diterima oleh ketua program studi dan juga dinilai.
Setelah dinilai, mahasiswa akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, pembahasan yang kedua ada uji kom program keahlian. Ujian kompetensi program keahlian yaitu kegiatan PKL yang merupakan tugas akhir sebelum mahasiswa melaksanakan PKL akan dilakukan uji kom atau uji kompetensi program studi dalam bentuk ujian tertulis sebagai syarat melaksanakan PKL. Materi ujian merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya. Waktu pelaksanaan uji kom bersamaan dengan ujian pembekalan PKL. Apabila mahasiswa tidak lulus uji kom program studi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengulang ujian sebanyak 2 kali dengan periode waktu maksimal 2 minggu sejak pelaksanaan ujian. Terdapat 3 aktor pada analisis kebutuhan uji kom program keahlian. Yang pertama ada ketua program studi, yaitu menyiapkan soal ujian, lalu melakukan penilaian ujian kompetensi program studi. Yang kedua, bagian akademik sekolah vokasi PB, yaitu menyiapkan administrasi pelaksanaan ujian kompetensi program studi dan merekap data mahasiswa. Lalu yang terakhir ada mahasiswa, yaitu mendaftar ujian kompetensi program studi, mengikuti ujian kompetensi program studi, dan menyelesaikan ujian kompetensi program studi. Dan berikut adalah gambaran flowchart alur uji kom program keahlian, dimulai dari mahasiswa mendaftar uji kom, lalu mengisi form, kemudian form yang diisi oleh mahasiswa diterima oleh bagian akademik SVPB yang sebelumnya telah menyiapkan administrasi, lalu kemudian merekap data mahasiswa, kemudian daftar mahasiswa diberikan kepada kepala program studi, kemudian kaprodi atau kepala program studi menyiapkan soal, lalu soal uji kom diberikan kepada mahasiswa dan dikerjakan. Setelah dikerjakan, hasil ujian atau hasil jawaban uji kom akan diterima oleh kepala program studi dan menilai jawaban hasil uji kom mahasiswa. Dan jika mahasiswa lulus uji kom, maka mahasiswa akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi jika mahasiswa tidak lulus uji kom, maka mahasiswa diberikan kesempatan 2 kali. Jika kesempatannya masih ada, maka mahasiswa diperbolehkan untuk mengerjakan soal uji kom kembali. Tapi jika kesempatan berikut sudah habis, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, kemudian selesai. Lalu yang ketiga ada kolokium. Kolokium adalah pertemuan akademis di mana seorang ahli menyampaikan suatu topik dan kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut. Pelaksanaan kolokium dihadiri oleh dosen pembimbing dan mahasiswa serta moderator. Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan kolokium selama 40 menit. Perincian waktunya sebagai berikut. Penyajian rencana PKL selama 15 menit, pembahasan rencana PKL dengan forum diskusi selama 20 menit, dan ulasan oleh dosen pembimbing mengenai hasil diskusi selama 5 menit. Analisis aktor kebutuhan kolokium. Yang pertama ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing menghadiri pelaksanaan kolokium, menyajikan rencana PKL, membahas rencana PKL dengan forum diskusi, lalu memberikan ulasan mengenai hasil diskusi. Yang kedua ada mahasiswa. Mahasiswa menghadiri pelaksanaan kolokium, mendengarkan penyajian rencana PKL, membahas rencana PKL dengan forum diskusi, dan mendengarkan ulasan mengenai hasil diskusi. Yang ketiga ada moderator. Moderator memandu pelaksanaan kolokium. Flowchart alur kolokium. Yang pertama dimulai oleh moderator, memulai acara. Kemudian dosen pembimbing menghadiri acara dan menyajikan materi. Lalu mahasiswa mendengarkan materi tersebut. Kemudian mahasiswa membahas rencana PKL dalam forum diskusi bersama dosen pembimbing. Lalu dosen pembimbing memberikan hasil diskusi yang kemudian didengar oleh mahasiswa. Kemudian moderator menutup acara. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.